Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang peradilan Islam pada masa kesultanan di Indonesia yang beranggotakan Arora Salsadiva, NIM 119097, Fajar Sodik 119098, Syafaatur Rohmah 119099 dari kelas HKIC. Fase awal peradilan Islam. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang memulai berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat atau Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya Marco Polo, Muhammad Gor, Ibnu Battuta, Diego Lopez de Saqueira, Sir Richard Winstead. Sedangkan sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya adalah Kenneth W. Morgan menjelaskan bahwa berita yang dapat dipercaya tentang Islam di Indonesia mula-mula sekali adalah dalam berita Marco Polo. Selanjutnya, kaitan Islam dan unsur lokal. Agama atau religi adalah hubungan manusia dengan yang maha kuasa, dihayati sebagai hakikat bersifat gaib. Hubungan yang mana menyatakan diri dalam bentuk kultus serta bentuk ritus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Ada dua jenis agama. Yang pertama adalah agama yang berasal dari penjelmaan cara berpikir manusia kepada yang maha kuasa. Kepercayaan animisme, dinamisme, naturisme, dan spiritisme. Bahkan agama Sinto dan Hindu pun masuk kategori ini. Jenis agama yang kedua adalah bukanlah produk asli manusia, tidak berasal dari manusia, namun langsung dari Tuhan. Tuhan menurunkan wahyu melalui perantara malaikat kepada pesuruh yang ditunjuknya, yang diistilahkan dalam Islam sebagai Rasul. Himpunan wahyu yang membentuk sistem keyakinan itu disampaikan oleh pesuruh itu kepada umat manusia. Agama jenis ini disebut dengan agama samawi, agama atau agama dari langit, yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kebudayaan, karena kebudayaan adalah produk manusia, sedangkan agama samawi bagi pemeluknya berasal asli dari Tuhan. Agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam tentunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Syafaatur Rohmah. Peradilan pada masa Kesultanan Islam. Sebenarnya sebelum Indonesia datang ke Indonesia, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu yaitu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Sejalan dengan laju perkembangan masyarakat muslim ketika itu, kemudian masyarakat bertahkim kepada seseorang yang dianggap bisa memberikan jalan tengah dan menyelesaikan hukum, seperti bertahkim kepada ulama atau mubalik. Jadi, hukum Islam ketika itu sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau the feeling law. Ketika perkembangan masyarakat semakin berkembang, tahkim beralih kepada bentuk pelimpahan wewenang kepada Abu Bali wa al-Aqdi. Peradilan Kerajaan Aceh. Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan peradilan negeri yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama dilaksanakan di tingkat kampung yang dipimpin Gauscik. Pengadilan ini hanya menangani perkara-perkara yang tergolong ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim apabila
yang berperkara tidak puas dengan putusan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke tingkat kedua, yakni Balai Oelo Balang. Bila pada pengadilan tingkat Oelo Balang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ketiga yang disebut Panglima Sago. Seandainya keputusan Panglima Sago tidak memuaskan, masih dapat mengajukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung. Peradilan Kerajaan Mataram. Perkembangan peradilan agama Kerajaan Mataram yang paling menonjol adalah pada masa Sultan Agung 1613 sampai 1645. Pada saat itu, sebelum pengaruh Islam masuk dalam sistem peradilan, maka yang berkembang adalah ajaran Hindu yang mempengaruhi sistem peradilan. Dengan munculnya Mataram menjadi kerajaan Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung, mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan. Beliau memasukkan unsur-unsur hukum dan ajaran agama Islam dalam peradilan perdata dengan mengorbitkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang hukum Islam di lembaga peradilan. Sultan Agung mengambil kebijakan politik hukumnya dengan mengisi lembaga yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip keislamannya. Peradilan Kerajaan Sulawesi. Di Sulawesi, kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan. Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan Parewa Syarak, pejabat syariat, yang berkedudukan sama dengan Parewa Adek, pejabat adek. Yang sebelum datangnya Islam telah ada. Parewa Syarak dipimpin oleh Kadli, yaitu pejabat tertinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan. Di masing-masing palele diangkat pejabat pahlawan yang disebut imam serta dipandu oleh seorang khatib dan seorang bilal. Para kadi dan pejabat urusan ini diberikan gaji yang diambilkan dari zakat fitrah, zakat harta, sedekah Idul Fitri, dan Idul Adha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.